Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini adalah hari Senin tanggal 22 Maret. Bacaan pertama dari kitab Daniel dan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Mazmur tanggapan referennya begini: sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saya mengawali permenungan ini dari referen Mazmur tanggapan yang mengungkapkan iman dari seorang pemazmur bahwa Allah besertanya, atau Immanuel beserta kita. Allah besertanya tidak berarti atau tidak sama dengan bahwa hidupnya selalu baik-baik saja. Ini jelas dalam kalimat yang diungkapkan pemazmur begini: sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam. Pemazmur menjalani hidup yang tidak baik-baik saja. Ungkapan lembah yang kelam. Dari referen Mazmur tanggapan ini, saya mengajak Anda bersama dengan saya memasuki atau mencoba merenungkan bacaan pertama dan bacaan Injil. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana seorang perempuan yang bernama Susana dituduh melakukan zina. Dan dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana seorang perempuan tanpa nama bukan lagi dituduh, tetapi sungguh sudah terjadi ketangkap basah sedang berzina. Mari kita melihat bagaimana cara Allah menyelamatkan. Bacaan pertama, melalui seorang muda yang bernama Daniel, Allah menyelamatkan Susana. Daniel menggunakan metode atau cara menginterogasi atau interogatoria orang-orang yang menuduh Susana berbuat zina. Satu dengan satu dipisahkan sendiri-sendiri, dan Daniel menanyakan, di bawah pohon apa mereka bercampur? Lalu dapat informasi dari salah seorang, di bawah pohon mesui. Lalu suruh pergi. Datang lagi, yang ini sudah dipisah, datang lagi, di bawah pohon apa mereka bercampur? Dijawab, di bawah pohon berangan. Jawaban yang tidak sinkron, jawaban yang tidak sama. Ini tampak jelas bahwa tuduhan itu tidak valid, tidak sahih, tidak benar. Justru dari situlah diketahui bahwa info-info yang masuk ternyata keliru. Di dalam bacaan Alkitab dikatakan kesaksian palsu. Dan justru karena akibat yang dibuat sendiri, akibatnya adalah orang-orang ini menerima hukumannya. Sebenarnya hukuman yang dialami oleh dua orang ini terjadi karena akibat apa yang mereka lakukan sendiri. Dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana seorang perempuan, tolong diperhatikan, tidak ada kalimat atau kata Maria Magdalena. Tapi anehnya cenderung orang lalu mengalamatkan perempuan itu sebagai Maria Magdalena. Padahal sama sekali berbeda. Dan ada banyak sumber, buku, tulisan, dan memang berbeda. Yang dimaksud Injil Yohanes ini seorang perempuan, bukan Maria Magdalena. Maka menurut hemat saya, kita jangan menafsir-nafsirkan sesuka kita sendiri. Kita setia pada apa yang tertulis dalam teks. Seorang perempuan ini kedapatan ketangkap basah berbuat zina. Mari kita lihat metode, cara Tuhan menyelamatkan. Tuhan mengatakan, barang siapa tidak berdosa, silahkan melemparkan batu pertama. Satu demi satu dari mereka yang menuduhnya
atau yang mau meraja menghukumnya. Mulai dari yang tertua sampai yang termuda, tidak ada yang berani melemparkan batu. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sangat jelas tampak Yesus mengampuni sekaligus tidak menghukum. Pengampunan dan tidak menghukum. Tetapi kalau mau direfleksikan lebih lanjut, hukuman itu sebenarnya tetap dialami. Berupa apa? Rasa malu, rasa bersalah, dan aneka perasaan yang menyertai akibat perbuatannya sendiri. Sekalipun Tuhan tidak mau menghukum, mengampuni, tetapi karena akibat perbuatan dosa yang dibuat, perasaan itu tidak bisa dipungkiri. Rasa malu, rasa bersalah, dan aneka perasaan sebagai akibat dari perbuatannya. Hal ini dialami bisa jadi oleh banyak orang, juga dialami oleh perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Pertanyaannya berikutnya adalah, bagaimana proses selanjutnya yang dialami oleh mereka yang telah dibebaskan oleh Allah? Ini penting untuk hidup selanjutnya. Yesus berpesan, "Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tetapi itu diserahkan pada pribadi perempuan itu. Dari pihak Allah, Allah sudah menolong, sudah melepaskan, sudah membebaskan. Tergantung pribadi yang sudah dilepaskan ini mau menikmati pelepasan itu dengan sikap laku tobat perubahan hidup lebih baik, atau bisa saja Tuhan sudah melepaskan, membebaskan, memerdekakan, tetapi dirinya membiarkan tetap terikat dalam kuasa jahat, dalam nafsu badani, terus berbuat dosa. Dari sini kita melihat dua pihak. Allah sudah melepas ikatan belenggu jahat dosa, tetapi pribadi yang bersangkutan dikasih kebebasan. Tuhan hanya meminta dan berpesan, tetapi kemerdekaan keputusan ada pada yang bersangkutan. Saudari-saudara, kita bisa merefleksikan dalam pengalaman pengakuan dosa. Dalam pengakuan dosa kita dilepaskan, dibebaskan, tapi tergantung pada pribadi yang bersangkutan setelah beroleh pengampunan. Tuhan memberkati Anda dan saya. Berkah dalam.